Momen canggung terekam saat Puan Maharani menyampaikan pidato. Bicara soal pemberdayaan perempuan, tapi kok harus terpaku pada teks? Di panggung yang sama, ada Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara. Perbedaannya bak bumi dan langit. Puan terlihat sangat protokoler dan kaku dengan naskahnya. Netizen pun dibuat bertanya-tanya, mana yang lebih punya daya? Pemimpin yang hanya membaca gagasan di atas kertas, atau dia yang bicaranya lahir dari pengalaman nyata? Perempuan Indonesia tidak perlu membuktikan bahwa mereka mampu. Pertanyaan hari ini bukan lagi apakah, melainkan seberapa jauh dan dengan sistem seperti apa. Disinilah momentum Hari Kartini akan menjadi relevan. Ada filosofi yang mengatakan bahwa jika perempuan itu berdaya, sehat dan kuat, maka satu generasi terselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid. Yang saya hormati Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Veronica Tan, Ibu Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley, Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng, dan para panelis yang luar biasa, direksi, pimpinan redaksi beserta seluruh keluarga besar CNN Indonesia, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bahwa kita bisa berkumpul pada acara ini. Perempuan Indonesia tidak perlu membuktikan bahwa mereka mampu. Pertanyaan hari ini bukan lagi apakah, melainkan seberapa jauh dan dengan sistem seperti apa. Disinilah momentum Hari Kartini akan menjadi relevan. Dengan perayaan atau hari ini kita merayakan Hari Kartini, kita mengenang perjuangan para perempuan-perempuan hebat dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang sejak dulu mereka sudah yakin bahwa perempuan adalah bagian tidak terpisahkan dalam usaha untuk memajukan bangsa dan negara. Di hari ini, di Hari Kartini, kita harus selalu menegaskan kembali bahwa perempuan bukanlah objek, sekali lagi objek, melainkan perempuan adalah subjek, subjek aktif yang ikut menentukan cerita perjalanan bangsa Indonesia. Kita harus terus-menerus menegaskan bahwa menyatakan perempuan atau menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekedar kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia dan pilihan benar untuk menguatkan daya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam forum ini di tahun yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa perempuan memiliki kebutuhan dan pengalaman hidup yang berbeda dengan laki-laki. Pengalaman hidup unik dari perempuan telah menempatkan kita seperti sinonim dengan istilah merawat kehidupan, yang menjadi salah satu kunci dari tema di forum yang penting ini. Namun kita jangan sampai mereduksi makna dari kata merawat itu sendiri menjadi persoalan domestik saja, atau persoalan domestik semata yang tidak memiliki hubungan dengan kemajuan bangsa. Karena sumbangsi dan kepemimpinan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Itu sudah bukti nyata dan fakta. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita harus sama-sama memastikan bahwa keunikan pengalaman hidup perempuan akan selalu terus dihadirkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang akan menentukan perubahan-perubahan positif dalam perjalanan kehidupan kemajuan bangsa ini sekarang dan ke depan. Jadi jangan selalu bicara masa lalu, karena pengalaman yang lalu harus selalu menjadi pembelajaran untuk sekarang dan masa depan. Perempuan selain perlu duduk di ruangan pengambil keputusan, juga harus merancang ruangan itu sendiri. Kita harus ciptakan ruangan itu sendiri. Perempuan harus ikut merancang ruangan-ruangan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa di dalam pembangunan Indonesia, perspektif perempuan yang jumlahnya sekitar setengah dari jumlah penduduk Indonesia harus selalu dipertimbangkan.
Kartini tidak menunggu sistemnya sempurna untuk memulai menulis. Dan sistemnya berubah untuk dia menulis. Karena forum hari ini pun tidak sedang menunggu. Kita semua ini sudah memimpin pada bidang kita masing-masing. Dan ini yang harus kita rawat dan kita harus yakin untuk bisa mengubahnya. Maka saya yakin bahwa setiap perempuan merawat dengan penuh daya, kehidupan bergerak maju. Ketika perempuan memimpin dengan penuh ilmu, perubahan menjadi tidak terelakkan. Perempuan harus bisa memastikan bahwa dalam pembangunan Indonesia tidak ada yang ditinggal. Bahwa ketika kita maju, maka kita maju bersama-sama. Bahwa ketika kita terbang, maka kita terbang bersama-sama. Karena bangsa yang ingin terbang membutuhkan kedua sayapnya, yaitu perempuan dan laki-laki untuk dapat bekerja penuh. Dan selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang. Dalam forum ini, dari perempuan yang ada di ruangan ini, dan dari seluruh perempuan yang ada di seluruh Indonesia, kita tegaskan bahwa ketika perempuan merawat dengan penuh daya, maka kehidupan bergerak maju. Ketika perempuan memimpin dengan penuh ilmu dan kepekaan, maka perubahan menjadi tidak terelakkan. Dan Indonesia akan terbang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Ada filosofi yang mengatakan bahwa jika perempuan itu berdaya, sehat dan kuat, maka satu generasi terselamatkan. Jadi dengan tema hari ini, daya perempuan, artinya perempuan itu mempunyai daya, kekuatan. Bukan hanya untuk memastikan merawat kehidupan, dalam arti bukan hanya untuk bertahan, tetapi merawat kehidupan dan memimpin perubahan. Artinya bahwa intervensi yang dilakukan dipastikan bisa memutus rantai masalah dan bukan hanya bertahan. Dalam pemerintahan saya selaku gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, contoh kami membuat kebijakan ketika saya dilantik, banyak anak-anak SMA yang dari SMP ke SMA itu banyak yang tidak bisa lanjut ke SMA karena ada biaya. Dan kami dalam 100 hari pertama kami menggratiskan seluruh SMA, SMK, swasta, negeri yang ada di Maluku Utara. Dan itu angkanya dilihat di 1 tahun kemudian dari 12.000 anak-anak yang di tahun kemarin tidak bisa lanjut ke SMA, sekarang tinggal 6.000. Jadi itu salah satu contoh. Dan kadang mengizinkan mereka untuk sekolah gratis itu bagi saya itu juga baru sampai di merawat. Tetapi menghasilkan perubahan itu apabila mereka sekolah, mereka menjadi pintar, mereka punya mimpi untuk menjadi pemimpin, mereka keluar dengan skill yang bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya, bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarganya. Bagi saya itu adalah perubahan. Contoh perempuan, ibu kita memberikan makan buat anak itu adalah merawat. Tapi memberikan makan kepada anak, memastikan anak sehat, memastikan anak tumbuh cerdas, itu adalah merawat untuk perubahan. Jadi dalam kepemimpinan saya, memberikan gratis itu gampang, tinggal bayar. Tapi memberikan kualitas dan memastikan anak-anak Maluku Utara itu tumbuh menjadi anak yang percaya diri, anak yang punya skill untuk bekerja di industri masa depan, anak-anak Maluku Utara bisa menjadi pemimpin nasional nanti, itu adalah PR saya dan kami menuju ke sana untuk meningkatkan kualitas dan dampak. Tapi kalau dari segi masalah atau ya profil demografisnya kan agak berbeda ya Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan. Kira-kira apa yang khusus atau khas yang dihadapi atau ya, masalahnya, tapi juga dari segi budaya dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
sebagai kepulauan tantangannya itu sangat besar. Jadi contoh sederhana, kalau satu daratan dengan bangun satu rumah sakit besar, selama akses jalan ada, itu selesai. Tapi kita kepulauan kita tuh punya 900-an pulau, 80-an berpenduduk. Untuk kita membuat rumah sakit 80-an, nggak mungkin, capex-nya terlalu tinggi. Jadi kita harus mendesain sebagai daerah kepulauan. Saat ini belum terjadi. Jadi masih banyak di pulau-pulau itu, ibu-ibu itu yang kadang, mohon maaf, meninggal karena fasilitas kesehatan kurang baik, karena dia harus sesar, tidak ada ruang bedah, hanya ada puskesmas. Dan itu menjadi PR kami dalam desain yang kami lakukan adalah programnya salah satunya bekerjasama, karena biasanya puskesmas itu kan di bawah kabupaten kota ya, jadi menyiapkan ambulans puskesmas laut, ambulans laut, kemudian harus ada telemedicine, kemudian memperkuat signal. Saat ini bekerjasama dengan Telkomsel untuk daerah-daerah yang masih blank spot itu biar ada signalnya, jalan jembatan, konektivitas itu menjadi PR kita di tengah-tengah fiskal yang lumayan gitu dah. Dan kemudian mengedukasi karena jarak, itu tantangan yang masih menjadi PR kami. Tetapi sudah masuk dalam RPJMD kami untuk memastikan bahwa pemerataan itu ada di seluruh kepulauan. Kita tidak bisa menarik mereka ke pusat, tapi kita mendekatkan diri dengan memanfaatkan teknologi dan menguatkan SDM di daerah, di level posyandu, bidan, puskesmas. Mungkin kalau berbicara sekarang, saya sudah ada di titik ini, tantangannya ada tapi tidak sehebat waktu awal. Kalau berbicara tentang proses, ketika saya adalah calon gubernur perempuan pertama, even calon pertama. Dan kemudian saya menjadi gubernur perempuan pertama. Jadi awalnya mungkin ada stigma, biasanya dia kan perempuan, emang dia bisa. And then memang Maluku Utara sangat patriarki. Jangankan mereka, I even question myself. Emang aku bisa, ini kan dunianya laki banget. Tapi karena hari itu dengan berbagai story, saya menolak untuk tidak bisa. Jadi sebenarnya pertarungan pertama itu within ourselves, di my own mind. I keep telling myself, nggak ada yang nggak bisa, saya menolak tidak bisa, saya bisa. Once I confirm with myself, and then saya kemarin waktu proses pilkada ya, saya tidak berargumen untuk merubah stigma mereka, tetapi saya mengubah narasi dengan hasil, dengan debat kandidat, dengan program, and then I keep fokus dengan hasil. Nah, ketika sudah menjabat, banyak question, emang dia bisa? Banyak, saya ada sekitar 11.000 ASN yang harus saya pimpin, 1,4 juta warga yang harus semua pimpin. Mereka menunggu either saya berhasil atau saya gagal. Tapi kemudian daripada berpikir apa yang mereka pikirkan, saya fokus my mind untuk berhasil. When I don't know, I ask, I learn very quick, and then dalam 100 hari, pertama kali Maluku Utara, kesehatan gratis, UHC, Universal Health Coverage, dan kemudian pendidikan SMA bisa gratis, kita bisa kasih beasiswa, dan infrastruktur saya bisa bangun. Jadi intinya adalah bahwa tantangan itu ada, tapi yang paling penting adalah kita harus percaya. Kita sendiri harus percaya. Untuk percaya dengan diri sendiri itu apa? Apakah ada sesuatu yang Semua orang punya struggling yang berbeda. Kebetulan saya dilahirkan dengan keluarga yang full of love. Jadi saya memang punya gambar diri yang cukup baik. Dan saya juga mendampingi almarhum suami saya selama 20 tahun, and he was a fighter. Dan tugas saya memang sebagai penolong. Saya belajar banyak dari almarhum, dan ya mungkin hari itu juga saya menolak almarhum suami saya kayak unfinished business. So I have to finish it in order to continue my life. So banyak hal yang memberikan. Jadi my grief, my pain, I convert into power to fight. Saya menolak tidak bisa, saya menolak kalah. Dan proses terbesar itu ada within myself, proses keraguan yang ada dalam diri saya setiap hari bahwa saya tidak bisa, and then I have to fight, saya bisa. So saya melewati hari demi hari sampai dengan hari ini. Dan support itu diperlukan juga di orang-orang sekitar. Iya, dan satu hal mungkin adalah mute all the noise.
Karena melawan diri sendiri aja udah cukup berat. Lagi So haters, just mute all the noise when you are ketika kamu tidak sanggup untuk membaca komen, don't read. Ya, Ketika kamu tidak sanggup untuk mendengar, puasa berita dulu. close your ear, tutup telingamu. Karena suara dalam otakmu aja udah cukup membuatmu meragukan dirimu sendiri. Jadi pertarungan pertama adalah memenangkan pertarungan dalam diri sendiri bahwa saya bisa. Once kita merasa kita bisa, eksternal itu nothing. Tapi I'm curious ya, karena you always look absolutely perfect, beautiful, and very Instagrammable. Ini perempuan biasanya, apalagi sebagai pemimpin, dinilai ataupun dipandang dengan kriteria lain. Ini how big is how you look, penampilan bagi seorang pemimpin itu? Does it matter? Ada yang pernah bertanya. Sebenarnya saya juga dulu awal dulu merasa kayak setelah beberapa achievement, KPI, indikator dari merah menjadi biru sudah saya lakukan, pada akhirnya saya hanya diadres sebagai gubernur yang cantik. Awalnya saya agak tersinggung. Dan harus Padahal saya merasa saya suka dikatakan cantik. There's nothing wrong about that. So saya hanya perlu membuktikan lebih kuat lagi bahwa kemudian dari cantik mungkin bertambah agak pintar, kemudian bertambah dengan kata-kata lainnya. Mungkin kita harus bikin kriteria harus ganteng gitu ya. But then I'm okay. Pada akhirnya sebagian ada yang mengadres saya sebagai gubernur cantik, tidak melihat apapun output yang sudah saya lakukan. At the end, jadi salah lagi fokus semua. Gubernur cantik. But then I'm okay with that. Kira-kira solusi ataupun cara-cara untuk menghidupkan rasa aman, rasa adil, inklusif, dan kita juga bisa bebas berkarya tanpa harus terlalu. Ya kalau sekarang memang perlu berisik, tapi kadang-kadang berisik itu dianggap agresif. Nah, satu hal yang negatif. Ya enggak? Kalau laki berisik itu dianggap assertive, authoritative. Ini apa kira-kira khususnya dalam sisi kebijakan yang perlu dibuat atau diimplementasikan? Mungkin kalau kita kembali ke masa lalu ya, dulu hanya seorang wanita, Kartini, bukan menteri, tidak ada di pemerintahan, berhasil memperjuangkan kebebasan kita perempuan untuk belajar. Jadi kita sekarang lahir di masa kita bahkan tidak perlu berjuang untuk kebebasan belajar. Kita sudah ada di masa, bahwa kita tidak sama dengan negara-negara lain, mungkin agak sedikit mundur. Tapi kemudian kita sudah punya hak untuk belajar, hak untuk menjadi menteri, menjadi wakil menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota, ada di ruang-ruang mengambil kebijakan. Kita punya profesor, jadi dokter. Seorang Kartini waktu itu berjuang sendiri dari kita tidak bisa sekolah menjadi bisa sekolah. Kita udah begitu banyak perempuan-perempuan yang ada di pemerintahan, ada di profesional, ada di sains. Kita hanya perlu bergandengan tangan, menghasilkan dampak, menginspirasi lebih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia, khususnya ibu-ibu, karena unit terkecil adalah rumah tangga. Ketika ibu itu percaya bahwa dia kuat, bahwa dia itu bukan hanya objek pembangunan, bahwa dia berhak menentukan arah kehidupannya dia, ketika dia percaya anak dia akan tumbuh menjadi calon pemimpin berikutnya, ketika dia merawat anaknya dan setiap hari menaruh kepercayaan diri bahwa kamu akan tumbuh menjadi perempuan yang bukan hanya menjadi objek pembangunan, tapi kamu akan menjadi pemimpin penentu arah kebijakan. Bayangkan jika 50% dari penduduk kita perempuan, semua mempunyai kepercayaan diri yang sama, dan kekuatan terbesar dari perempuan itu adalah saling menguatkan. We gonna achieve that together. Perlu nggak berisik? Perlu berisik untuk mengubah kebijakan. Ketika tadi saya bicara tentang menutup telinga, kadang pergumulan itu ada di luar dan di dalam. Ketika pergumulan itu masih di dalam, tutuplah telinga. Ketika pergumulan itu di luar, then we berani. Tugas kita ketika ini tugasnya itu kemarin berjuang untuk kita punya kebebasan untuk memilih, maka tugas kita tuh sekarang memilih dan bertanggung jawab, mengambil keputusan bertanggung jawab secara berani. Nggak perlu tanya kapan kita siap, nggak ada dari kita yang siap ketika melangkah. Kita melangkah aja dulu, and then we learning by doing, and then we have to do it together, saling menguatkan, dan and it works. It works, and then kayak saya nggak pernah pengen memimpin seperti pria.
Saya memimpin, ngapain juga. Iya, Ya. saya memimpin seperti perempuan. Saya yang mungkin orang katakan kelemahan karena perempuan itu berempati, pakai perasaan. Tapi bagi saya itu kekuatan kita sebagai perempuan karena kita punya empati, kita mendengar, kita pakai keputusan dengan perasaan. Jadi kebijakan kita tepat sasaran. And then we solve problem karena emang selama tugas kita dari kecil sampai besar, dari jadi istri, jadi mama, tugas kita setiap hari fix the problem. We are the problem solver in every family. Even we are the problem solver from kita perlu menjadi problem solver karena ada bagian yang membuat problem, ada yang that's how kesetaraan gender ini. Yang satu is kita di rumah problem solver, kita di keluarga problem solver, sebagai istri we do the problem solver too, sebagai mama, sebagai di tempat kerja. We just have to bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan perubahan. Yang paling kritis terhadap Bu Shirley, laki atau perempuan? Paling kritis. Iya, yang misalnya ya komentar negatif dan lain sebagainya. Maksudnya tadi kan kadang-kadang juga You know who? I don't know. Nggak, kalau kita lihat dari persentase lebih banyak Persentase yang lebih menyukaiku tentu perempuan. Enggak, Jika dilakukan SWOT analysis, my strength karena aku perempuan. Oke.